Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Nuria Amalia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang akun-akun khusus perusahaan dagang. Nah, di sini ada kata-kata akun-akun khusus. Kenapa sih ada akun khususnya perusahaan dagang? Nah, salah satunya karena kegiatan dari si perusahaan dagang itu sendiri yang lumayan atau cukup berbeda dengan perusahaan lainnya, khususnya perusahaan jasa yang sudah kita pelajari di semester 1. Sehingga akun-akun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu tidak pernah atau belum pernah kita temukan pada di perusahaan jasa. Oke, lanjut kita cek apa saja sih akun-akun khusus dalam perusahaan dagang. Nah, sebelum kita membahas akun-akun khusus tersebut, nih kita harus tahu dulu nih kegiatan utama perusahaan dagang. Nah, kalau kita perhatikan perusahaan dagang di sekitar kita, maka sebagian besar kegiatan utamanya adalah terdiri dari beberapa hal berikut ini, ya. Yang pertama, perusahaan dagang itu pasti akan membeli barang dagang. Jadi, sesuai dengan pengertian dan definisinya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa perusahaan dagang itu aktivitas utamanya adalah perusahaan yang membeli barang dagang, membeli barang ya, lalu dijual kembali tanpa melakukan perubahan. Sehingga sudah menjadi sebuah kepastian bahwa aktivitas dia, yaitu membeli barang dagang, ini merupakan aktivitas utama dia. Ya. Ingat, membeli barang dagang. Nah, di sini jadi dia membeli barang dagang. Kalau di perusahaan jasa mungkin kita hanya mengenal membeli perlengkapan, membeli peralatan, membeli kendaraan, dan lain-lain. Tapi kita tidak pernah mendengar di perusahaan jasa itu adalah membeli barang dagang. Nah, barang dagang di sini maksudnya adalah barang yang tujuannya kita beli, dia dibeli memang tujuannya adalah untuk dijual kembali. Jadi bukan untuk digunakan. Nah, definisi barang dagang di sini adalah seperti itu. Barang yang dibeli dan tujuannya akan dijual kembali. Lalu aktivitas yang kedua, nah, selama dia membeli barang dagang, ya, lalu barang dagang itu dikirim atau diangkut, dibawa, ya, sampai ke tempat pembeli atau ke tempat kita, maka disitulah aktivitas kita dalam hal membayar beban angkut pembelian. Jadi di sini kita membayar ongkos transport mengantarkan barang dagang yang kita beli sampai ke tempat kita. Ya. Lalu aktivitas berikutnya, di sini juga ada aktivitas menyimpan barang dagang. Nggak mungkin dong semua barang dagang yang kita beli langsung terjual saat itu juga. Maka di sini ada aktivitas menyimpan barang dagang. Ya, karena ada aktivitas ini nanti kita juga akan mengenal akun baru, yaitu akun persediaan barang dagang. Ya. Berikutnya aktivitas yang sering dan khusus kita temui pada perusahaan dagang yaitu adalah menjual barang dagang. Jadi yang tadi kita beli di sini barang dagang yang kita beli ini akan kita jual kembali dengan tanpa melakukan perubahan. Jadi kita hanya menjual apa adanya. Paling kalaupun merubah adalah merubah kemasannya. Kemasannya kita rubah per unitnya atau per satuannya. Nah, itu jadi tidak melakukan perubahan apapun, ya. Nah, aktivitas-aktivitas utama atau perusahaan dagang ini
ini akan menimbulkan akun-akun khusus yang hanya ada atau hanya muncul pada perusahaan dagang, ya. Nah, kan kalau akun itu kita peroleh dari kita mencatat transaksi itu dengan menuliskan akun-akun. Jadi akun itu adalah identitas dari transaksi yang terjadi. Karena transaksinya sedikit berbeda di perusahaan dagang, maka tentu saja akunnya juga berbeda dari perusahaan yang lain. Nah, aktivitas membeli barang dagang nanti di sini kita akan memunculkan akun, yaitu baru akun khusus, yaitu akun pembelian. Lalu aktivitas mengangkut dan membayar beban angkut barang dagang sampai ke tempat kita sebagai pembeli, ini akan menimbulkan atau akan menyebabkan muncul akun baru, namanya akun beban angkut pembelian. Berikutnya akun menyimpan barang dagang, ya, barang dagang yang sudah dibeli lalu kita simpan, ya, menyebabkan adanya penumpukan stok barang dagang yang nanti akan dijual kembali. Ini akan menimbulkan akun yang namanya persediaan barang dagang. Nah, terakhir, aktivitas menjual barang dagang tanpa melakukan perubahan itu akan menyebabkan adanya akun namanya akun penjualan. Nah, ini kira-kira beberapa akun yang akan muncul di dalam perusahaan dagang. Nah, di antara ini, ketika proses ini, nanti akan ada beberapa akun lain, ya, berkaitan dengan 4 kegiatan ini. Nanti misalnya kita akan mengenal ada akun retur pembelian dan pengurangan harga, atau retur penjualan, juga retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, ini kaitannya dengan dikembalikannya barang dagang yang telah dibeli, ya, karena sesuatu hal misalnya rusak, cacat, atau tidak sesuai pesanan. Ya, jadi masih terkait dengan aktivitas jual beli. Lalu nanti juga ada akun potongan pembelian maupun potongan penjualan. Nah, akun potongan pembelian maupun potongan penjualan ini erat kaitannya dengan pembayaran atau jual beli barang dagang secara kredit. Nah, jika pembayarannya cepat, ya, sesuai dengan jangka waktu untuk memperoleh potongan, maka muncullah akun potongan pembelian atau penjualan. Nah, ini tadi adalah beberapa akun khusus dalam perusahaan dagang. Lalu bagaimana dengan akun-akun lainnya yang sudah kita pelajari di perusahaan jasa? Apakah sama sekali tidak ada dalam perusahaan dagang ataukah bagaimana? Nah, akun-akun lain seperti modal, ya, akun perlengkapan, akun peralatan itu tetap kemungkinan besar akan ada di perusahaan jasa. Tidak mungkin sebuah perusahaan berjalan tanpa adanya modal, tanpa adanya akun modal, ya. Atau akun lainnya misalnya pendapatannya atau bebannya itu mungkin saja akan ada, ya. Hanya akun-akun ini saja yang mungkin berbeda dan tidak ada pada perusahaan jasa. Kita lanjut. Nah, di sini akan dijelaskan yang tadi sudah kita bahas sedikit, ya. Ada 2 jenis akun, ya, secara garis besar. Ini yang pertama adalah akun-akun yang kaitannya dengan pembelian, ya. Maka di sini dituliskan nomor 1, ini berarti biasanya berkaitan dengan pembelian dan kawan-kawannya. Nah, akun pembelian yang pertama tentu saja, ya, pembelian itu sendiri, ya. Munculnya kapan? Kalau kita atau perusahaan membeli barang dagang. Tadi membeli barang yang tujuannya akan dijual kembali, ya, itu namanya akun pembelian.
Lalu berikutnya akun, nah, ada kata-kata pembelian lagi, beban angkut pembelian. Tadi biaya mengangkut barang. Lalu yang selanjutnya adalah akun kontra pembelian. Nah, di sini ada kata-kata kontra pembelian. Sebenarnya akun kontra pembelian ini ada dua, yaitu retur pembelian dan potongan pembelian. Kenapa disebut kontra pembelian? Karena dua akun ini, retur dan potongan pembelian, akan mengurangi nilai pembelian itu sendiri. Di dalam jurnal pun nanti ketika mencatat jurnal, dia saldo normalnya berlawanan dengan pembelian. Sehingga artinya jika pembelian itu bersaldo normal debit, maka akun kontra pembelian berarti lawan dari debit, yaitu kredit ya. Jadi saldo normalnya di kredit. Lalu kita akan ke bagian besar akun khusus yang kedua, yaitu penjualan dan kawan-kawannya. Makanya dibagi dua. Nah, penjualan dan kawan-kawannya yang pertama tentu saja akun penjualan. Nah, akun pertama akun penjualan. Nah, akun penjualan ini adalah akun yang muncul yang terjadi ketika ada aktivitas perusahaan berhasil menjual barang dagang. Ya. Lalu berikutnya, nah, ada beban angkut pembelian, tentu saja di sini ada beban angkut penjualan. Berarti beban yang kita keluarkan ketika mengangkut barang dagang yang kita jual sampai ke tempat pembeli. Ini nanti akan ada kaitannya dengan syarat penyerahan barang. Ya. Lalu yang ketiga adalah akun kontra penjualan. Akun kontra penjualan ini sebenarnya ada dua, yaitu akun retur penjualan dan potongan penjualan. Kenapa disebut kontra? Nah, mirip dengan yang tadi, dia disebut kontra penjualan karena nilai retur dan potongan penjualan itu mengurangi penjualan itu sendiri. Ya. Dan saldo normalnya berlawanan dengan saldo normal akun penjualan. Jadi kalau saldo normal akun penjualan itu ada di kredit, maka akun kontra penjualannya saldo normalnya adalah di debit. Bagaimana dengan yang akun beban-bebannya? Nah, saldo akun beban itu mengikuti saldo normal beban, yaitu di debit. Jadi mau beban apapun, apakah beban angkut pembelian atau beban angkut penjualan, maka saldo normalnya adalah selalu di debit. Nah, kita akan lihat akun-akun yang kita bahas tadi itu sebagian besar adalah memang mereka adalah akun nominal. Nah, masih ingat kan, akun nominal itu adalah akun yang dihitung per periode. Ya, jadi dia tidak terakumulasi antara tahun ini dengan tahun berikutnya, tahun selanjutnya, dan seterusnya. Jadi dia hanya dihitung per tahun. Sehingga di awal tahun selalu dimulai hitungannya dari 0. Itu namanya akun nominal. Oke, nanti apakah ada akun realnya? Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, sekarang pembahasan satu-satu. Pembelian, akun pembelian adalah tadi akun yang muncul ketika perusahaan membeli barang dagang. Jadi beli barang dagang. Barang dagangnya secara tunai ataupun kredit. Jadi mau belinya itu apakah langsung dengan uang tunai atau dibayar kemudian. Yang penting yang dibeli adalah barang berupa barang dagang, maka akan dicatat sebagai akun pembelian. Ya. Nah, bagaimana kalau yang dibeli bukan barang dagang? Misalnya membeli peralatan, berarti itu bukan akun pembelian, sama seperti perusahaan jasa. Kita akan mencatat itu sebagai akun peralatan. Ya. Jika kita membeli perlengkapan, berarti bukan akun pembelian yang akan kita catat, tapi akun perlengkapan. Jadi pembelian ini adalah akun khusus ketika perusahaan membeli barang dagang.
Nah, saldo normalnya tadi disebutkan di sisi debit ya. Ketika kita melakukan pembelian, maka pembeliannya akan kita taruh di sisi debit. Jadi seperti itu. Nah, hati-hati jadi ketika kita menentukan akun pembelian, contohnya misalnya kita punya perusahaan dagang, misalnya toko buku dan alat tulis kantor. Toko buku dan alat tulis kantor itu sewaktu-waktu akan membeli ATK. Nah, jika dia membeli ATK, kita harus melihat tujuan pembelian ATK-nya ini apa? Apakah untuk dijual lagi atau untuk perlengkapan karyawan ya, untuk perlengkapan dari perusahaan dalam menjalankan usaha, misalnya untuk bagian keuangan ya, membeli ATK untuk karyawan yang ada di toko ya, untuk bagian keuangan, untuk bagian personalia atau SDM. Nah, itu harus dicek lagi. Nah, kalau dia membeli ATK-nya untuk dijual kembali, maka kita ketika membeli ATK kita catat sebagai akun pembelian. Namun jika kita membeli ATK, jika perusahaan membeli ATK adalah untuk digunakan sebagai operasional usaha, maka itu bukan akun pembelian tapi akun perlengkapan. Sehingga ini harus hati-hati ketika kita menentukan akun atau mencatat nanti di jurnal umumnya. Oke. Lalu beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembelian ini sangat erat kaitannya, tadi kita sudah paham pengertiannya ya. Ini sangat erat kaitannya dengan syarat penyerahan barang yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Syarat penyerahan barang ini adalah kaitannya dengan siapa yang akan membayar biaya angkut. Nah, siapa yang akan membayar biaya angkut? Nah, jika kita menggunakan FOB shipping point, berarti barang dagang diserah terimakan di toko penjual, ya, bukan di tempat pembeli. Sehingga beban angkut yang menanggung adalah pembeli. Maka yang muncul adalah akun beban angkut pembelian. Jadi syarat penyerahan barang dengan FOB shipping point ini akan menyebabkan bagi pembeli akan memunculkan akun beban angkut pembelian. Bagaimana dengan penjual? Penjual tidak menanggung beban apapun untuk mengangkut, sehingga dia tidak akan muncul akun beban angkut pembelian. Nah, ini munculnya pada pembeli, ya, dia akan mencatat beban angkut pembelian. Oke, saldo normalnya, ingat saldo normal beban itu selalu berada di debit. Beban apapun ya, itu ketika dibayarkan maka akan dicatat di debit. Lalu berikutnya akun retur pembelian. Tadi ini adalah akun kontra pembelian yang pertama. Nah, akun kontra pembelian. Nah, di sini disebutkan akun retur adalah akun yang muncul ketika barang dagang yang kita beli itu dikembalikan kepada penjual karena rusak, cacat, atau tidak sesuai pesanan. Jadi transaksi pembeliannya sudah terjadi. Namun ketika dicek kembali, ketika sudah sampai barangnya di tempat pembeli, kita cek ternyata ada yang cacat, rusak, atau tidak sesuai pesanan. Maka itu bisa kita kembalikan atau kita retur. Ya, dengan cara barang yang akan kita kembalikan kita kirimkan atau kita bawa ke penjual. Nah, ketika kita serahkan, kita selaku pembeli yang melakukan retur ini membuat nota debit ya, yang diserahkan ketika kita melakukan
retur tadi. Kita buat nota debit, lalu kita lampirkan dengan barang yang dikembalikan. Nah, konsekuensinya ketika pembeli membuat nota debit atau melakukan retur pembelian, maka konsekuensinya adalah kita, kalau pembeliannya itu secara kredit, ya, kan beli barang dagangnya bisa kredit, bisa tunai. Kalau pembeliannya secara kredit, maka kita akan mengalami pengurangan hutang. Ya. Jadi ketika kita mengembalikan atau meretur barang, maka hutang kita akan dikurangi sebesar berapa yang diretur. Jadi hutang kita akan berkurang sebesar berapa nilai barang yang dikembalikan. Ya. Namun kalau kita pembayarannya atau pembelian barangnya sudah secara tunai, berarti kita sudah mengeluarkan uang. Nah, pengembalian barang tadi atau retur akan menyebabkan kita mengalami pengembalian uang dari pembayaran yang sudah kita lakukan, sehingga kita akan memperoleh uang kas atau uang tunai. Kas kita akan bertambah. Kenapa? Karena kita mengembalikan barang sehingga diganti barang yang sudah dikembalikan dengan uang, karena kita sudah membayarnya di terlebih dahulu, ya, maka kita akan menerima uang tunai. Oke, saldo normalnya tadi karena dia kontra pembelian, maka dia berlawanan dengan saldo normal pembelian, sehingga saldo normalnya adalah untuk retur pembelian adalah di kredit. Ya. Nah, jadi kita perlu diingat-ingat retur pembelian, ya. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke potongan pembelian. Akun potongan pembelian ini adalah akun khusus, ya, untuk kaitannya dengan jual beli barang dagang secara kredit. Ya. Jadi kalau jual beli barang dagangnya secara kredit, maka muncullah akun potongan pembelian jika pembayarannya berhak memperoleh potongan. Nah, akun ini sangat erat kaitannya dengan kesepakatan syarat pembayaran. Nah, jadi diingat-ingat, kalau beban akut tadi kaitannya dengan syarat penyerahan barang. Nah, kalau potongan pembelian ini kaitannya dengan kesepakatan syarat pembayaran. Ya. Nah, tentu kalian ingat bahwa syarat pembayaran, contoh notasinya, ya, misalnya 2, 10, N, 30, bisa 3, 15, N, 45, dan lain-lain. Nah, kalau kita membayarnya, kita membeli barang dagang dengan syarat ini, ya, kita membayarnya berarti kurang dari 10 hari atau maksimal 10 hari, maka kita akan memperoleh potongan 2%, sehingga yang kita bayarkan cukup 98%-nya saja. Nah, ketika kita hanya membayar 98% dan memperoleh potongan 2%, maka muncullah akun yang namanya potongan pembelian. Bagi pembeli yang memperoleh potongan, maka muncullah akun potongan pembelian. Oke, itu adalah akun potongan pembelian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian besar yang kedua, yaitu tentang penjualan. Penjualan sebenarnya antara pembelian dengan penjualan itu adalah satu paket, artinya tidak mungkin ada penjualan tanpa pihak yang membeli. Tidak mungkin juga ada pembelian tanpa ada pihak yang menjual. Nah, akun penjualan ini adalah akun yang terjadi atau muncul ketika perusahaan berhasil menjual barang dagang, baik itu tunai maupun kredit. Ya, ingat yang dijual adalah
barang dagang. Jadi kalau barang yang tadi sudah kita niatkan untuk kita jual, kita beli lalu kita jual, lalu laku, maka saat laku itulah kita mengalami atau akan mencatatnya sebagai akun penjualan. Nah, saldo normalnya ini adalah di kredit karena dia berlawanan dengan akun pembelian. Tadi saldo normal pembelian itu di debit, berarti saldo normal akun penjualan di kredit ya. Oke, bagaimana kalau yang dijual bukan barang dagang? Apakah mungkin sebuah perusahaan dagang menjual sesuatu yang bukan barang dagang? Mungkin, misalnya perusahaan dagang memiliki kendaraan operasional yang digunakan untuk operasional. Suatu saat kendaraan tersebut dijual. Nah, dijual di sini maka bukan yang muncul adalah bukan akun penjualan ketika kita berhasil menjual kendaraan, tapi yang kita jual adalah kendaraan, sehingga kendaraan kita berkurang, sehingga kita akan mencatatnya sebagai akun kendaraan berkurang. Kita akan mencatatnya nanti di sisi kredit karena aset berkurang itu dicatat di sisi kredit ya. Namun beda jika yang menjual kendaraan itu adalah showroom, misalnya sebuah showroom mobil menjual kendaraan. Nah, yang dijual adalah mobil baru yang ada di etalase atau yang dijual di showroom. Maka kita bukan lagi menggunakan akun kendaraan, tapi kita akan mencatatnya sebagai akun penjualan. Nanti akan dicatat di kredit ketika kita berhasil menjual barang dagang, akan dicatat di kredit. Jadi tolong dibedakan antara jual barang dagang dengan bukan barang dagang, sama seperti tadi pembelian. Oke, lanjut. Ada lagi akun beban angkut penjualan. Nah, beban angkut penjualan ini adalah akun yang timbul atau yang akan kita catat ketika perusahaan mengeluarkan biaya untuk mengangkut atau mengantarkan barang yang kita jual sampai ke tempat pembeli. Nah, ini sama dengan tadi beban angkut pembelian. Beban angkut penjualan ini sangat erat kaitannya dengan syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang. Jika syarat penyerahan barangnya adalah FOB, destination point, di mana barang dagang diserahkan di tempat pembeli, maka di sini penjual yang mengeluarkan biaya untuk mengantarkan. Muncullah akun beban angkut penjualan. Jadi kalau beban angkut penjualan muncul karena syarat pembayaran destination point. Nah, kalau sebaliknya tadi beban angkut pembelian muncul karena shipping point. Nah, saldo normalnya tetap kita memegang saldo normal dari akun beban, yaitu selalu berada di sisi debit ketika mengalami penambahan atau ketika kita bayarkan. Berikutnya, akun kontra penjualan yang pertama, ya, yaitu akun retur penjualan. Nah, akun retur penjualan ini beriringan dengan akun retur pembelian. Jadi dia tinggal kebalikannya aja. Kalau kita sebagai pembeli mengembalikan barang, muncullah akun retur pembelian dan pengurangan harga. Tapi kalau di kita sebagai penjual, ada pembeli yang mengembalikan barang ke kita, sehingga kita menerima retur atau pengembaliannya, maka bagi kita itu adalah akun retur penjualan. Jadi retur penjualan itu adalah ketika penjual menerima retur, sedangkan kalau retur pembelian ketika pembeli memberikan atau mengembalikan barang.
Nah, tadi kalau retur ketika perusahaan mengembalikan barang dagang menerbitkan nota debit, maka oleh penjual diterima pengembalian itu, lalu dibuatkan nota kredit. Nah, nota kreditnya diserahkan kepada pembeli sembari penjual menerima barang yang diretur. Nah, konsekuensinya adalah jika pembelian barang dagang itu adalah tunai, maka kita selaku penjual ketika ada konsumen yang meretur, kita harus memberikan kompensasi berupa uang tunai, sehingga ini akan menyebabkan kas kita berkurang. Ketika ada pelanggan yang meretur barang yang sudah dibeli, ya, nah dibelinya itu waktu itu tunai, maka akan mempengaruhi kas kita sehingga kita kasnya berkurang. Namun jika kita melakukan penjualannya secara kredit, ketika pelanggan ada yang mengembalikan atau meretur barangnya ke kita, maka itu akan mempengaruhi berkurangnya piutang kita. Piutang kita akan berkurang. Kenapa? Karena tidak sebesar waktu itu transaksi di awal, karena ada barang yang dikembalikan, sehingga piutang kita akan berkurang. Nah, saldo normalnya tadi karena dia kontra penjualan, maka lawan dari saldo normal penjualan dia akan ditaruh di sisi debit. Ya. Lalu yang terakhir di dalam akun penjualan ada akun potongan penjualan. Akun potongan penjualan tadi sama dengan potongan pembelian muncul untuk penjualan barang dagang secara kredit. Jadi kalau secara tunai maka jarang sekali muncul akun potongan penjualan. Ya. Ketika perusahaan menerima pelunasan barang dagang yang dijual itu, barang dagang yang dijual, kita terima pelunasannya, ya, di mana masih dalam taraf atau masih dalam jangka waktu berhak memperoleh potongan pelanggannya. Jadi misalnya ini kita dari sisi penjual, ya. Penjual, kita sebagai penjual menerima pelunasan dari pelanggan, ya, di mana pelunasannya adalah masih dalam jangka waktu tadi syarat pembayarannya. Nah, jika syarat pembayaran seperti ini, dia masih 10 hari, dalam rentang waktu 10 hari dia dia membayar atau melunasi, maka kita sebagai penjual ya harus memberikan potongan, dan kita akan mencatatnya sebagai akun potongan penjualan. Nah, di lain sisi atau di sisi pembeli ini adalah akun potongan pembelian, tapi bagi kita sebagai penjual, ketika kita memberikan potongan maka disebut potongan penjualan. Oke. Nah, terakhir ini adalah akun persediaan barang dagang yang tadi terjadi karena adanya aktivitas menyimpan barang dagang, ya, stok barang dagang. Nah, di dalam perusahaan dagang, persediaan barang dagang ini tergolong akun real. Ya, akun real itu adalah akun yang terakumulasi setiap tahunnya, setiap periodenya dia akan terakumulasi. Nah, dia tergolong akun harta, ya. Karena dia harta, maka dia akan terakumulasi. Nah, jadi kenapa dia masuk ke dalam akun harta? Karena pada dasarnya dia adalah stok barang dagang yang belum laku terjual, yang suatu saat itu ada potensi untuk bisa laku terjual, sehingga dia masuk kategori akun harta. Ya. Oke, berikutnya itu mungkin tadi terakhir, ya. Kesimpulannya adalah akun-akun khusus perusahaan dagang muncul karena aktivitas yang cukup berbeda dari perusahaan
dagang ya, serta muncul juga karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, yaitu tentang syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang dagang. Oke, di pekan depan pertemuan berikutnya itu akan kita bahas tentang jurnal umum, mekanisme debit kredit untuk akun-akun khusus ini serta jurnal umumnya, sehingga akan sangat penting jika kalian paham untuk materi tentang akun khusus perusahaan dagang. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Nuria Amalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.